Haleluya. Haleluya. Tuhan, kita bersyukur di hari kemerdekaan ini kita bisa benar-benar merdeka. Amin. Saudara merdeka? Merdeka. Puji Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan. Nah, ini masih tentang kemerdekaan, ya. Mari kita buka Alkitab kita dalam Yohanes 8 ayat 30 dan 36. Yohanes 8 30 sampai 36. Mari kita baca bersama-sama. Saya akan membacakan ayat genap, Bapak Ibu baca ayat ganjil. Demikianlah firman Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Sama-sama 2-3 ya. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Haleluya. Nah, saudara-saudara, judul perikop di sana kebenaran yang memerdekakan. Kalau kita baca dalam ayat 31, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang murid. Alangkah perlunya seorang yang percaya pada Yesus memasuki tahap menjadi murid. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi untuk menjadi murid yang sebenarnya tetap di dalam firman. Iya. Jadi tadi sudah nyanyi, kalau udah 3 orang terlambat. Tidak mengapa, karena mereka juga melayani di Haji Bata, ya. Jadi harus melayani sekolah minggu, main musik di sana, mereka usahakan kejar ke sini, enggak sampai. Nanti mereka akan nyanyi lagi di sana di Haji Bata, ya. Nah, atau lebih bagus yang 3 orang itu kembali saja ke Haji Bata sekalian. Baik, kita lanjut. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi supaya menjadi benar-benar murid, tetap bergelut di dalam firman. Mengapa? Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Jadi kenapa Yesus menginginkan pengikut itu masuk ke tahap seorang murid? Dengan demikianlah setiap orang mengetahui kebenaran. Jadi kalau dia tidak menjadi murid, dia nggak akan tahu kebenaran. Kebenaran itu kan kita sudah pahami semua, yaitu tolok ukur, ya. Yaitu Allah sendiri, Yesus Kristus itu sendiri. Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah,
Jadi saudara-saudara, seorang murid itu akan bergelut di dalam kebenaran ini. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Itu tentang seorang murid. Kemudian ayat 33, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Nah, jadi orang Israel ini merasa anak Abraham yang percaya kepada Allah. Bagaimana mungkin kamu berkata kami ini sedang diperhamba? Jadi mereka bangga menjadi seorang anak Abraham, tetapi yang ingin Yesus tekankan atau ingin golkan adalah orang yang percaya yang sungguh-sungguh itu, percaya yang sungguh-sungguh itu, dia akan melangkah kepada pemahaman tentang kebenaran, dan kebenaran itu akan benar-benar membebaskan orang, memerdekakan orang-orang. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi orang Israel ini secara lahiriah anak Abraham, tetapi manusia itu kan tidak hanya terdiri dari lahiriah, tapi rohaniah juga. Jadi manusia itu ada bagian batiniah, ada bagian jasmania. Jadi orang Israel hanya memahami bahwa mereka itu adalah keturunan Abraham secara jasmania. Walaupun mereka menganggap mereka adalah orang yang percaya kepada Yahweh, tetapi mereka tidak bisa menembus alam rohaniah itu. Dan tetap dikuasai oleh dosa walaupun anak Abraham. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Nah, ayat 36 menjadi topik kita hari ini. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Artinya haruslah Yesus yang memerdekakan seseorang sehingga seseorang itu benar-benar merdeka. Kalau bukan Yesus yang memerdekakan seseorang, seseorang itu walaupun dia mengklaim sudah merdeka, itu bukan kemerdekaan yang sebenarnya. Kemerdekaan yang sebenarnya, yang sesungguhnya hanya jika Yesus yang memerdekakan. Tidak ada pembebasan yang sejati kalau bukan Yesus pembebasnya. Karena Yesus bukan hanya membebaskan secara fisik, tetapi secara holistik, secara menyeluruh, baik tubuh maupun jiwa maupun roh. Karena masalah manusia bukan hanya pada tubuh, tetapi pada segenap, pada seluruh tubuh hidup manusia, tubuh, jiwa, roh. Jadi dosa itu pertama masuknya dari alam rohani, merembes kepada fisik. Jadi masalahnya bukan hanya pada tubuh yang merdeka, tetapi
pada rohani, spiritual. Jadi Tuhan ingin membebaskan keseluruhan. Jadi yang sanggup membebaskan secara keseluruhan hanyalah anak, katanya. Makanya dikatakan di sini, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Tidak ada seorang pun yang bisa benar-benar merdeka kalau bukan Yesus yang memerdekakan. Karena Yesus bisa mengerjakan, menyelesaikan persoalan bukan hanya lahiriah, juga persoalan rohani. Masalah manusia kan masalah rohani. Masalah fisik itu adalah masalah yang bersumber dari rohani. Jadi harus Yesus yang membebaskan, maka benar-benar bebas. Jadi kalau ada dukun yang bebaskan, nggak benar-benar bebas, atau dokter nggak benar-benar bebas. Alkitab mengatakan pembebas yang sesungguhnya, yang bisa membebaskan manusia dari penjajahan tubuh jiwa roh hanya sang pembebas sejati, yaitu Yesus Kristus. Karena dialah pencipta, dialah Bapa segala roh. Roh itu yang bermasalah merembes ke jiwa, merembes ke fisik. Untuk menyelesaikan masalah spiritual haruslah Bapa segala roh, yaitu Yesus Kristus. Jadi ketika orang Yahudi berkata, kami tidak diperhamba, tapi Yesus melihat kau itu diperhamba, walaupun anak Abraham secara fisik, tapi sesungguhnya kau diperhamba. Karena yang kau maksud perhambaan adalah perhambaan politik, perhambaan politik. Di satu sisi pun mereka menyangkal bahwa mereka sedang dijajah Romawi. Itulah kegubalan, ketidakjujuran orang Yahudi. Sebenarnya mereka dijajah oleh orang Romawi secara politik, tapi mereka tidak mengaku dijajah. Sebenarnya mereka dijajah, tapi okelah engkau tidak dijajah secara politik, tetapi engkau tetap dijajah secara rohani karena engkau diperhamba oleh dosa. Nah, dalam bahasa Batak, mau dibalua anaki hamu, nama lua situ tumah. Jadi moloso anaki balua kita dan situ tu kita balua dan toho balua. Itu kemerdekaan yang semu. Itu kemerdekaan yang bohong. Hanya Yesus yang mampu membebaskan manusia secara menyeluruh. Karena dia dari pencipta, dia penguasa. Seperti nyanyian kamu tadi, dia pencipta. Bumi ini miliknya. Kita ada di dunia ini. Dia yang punya rencana atas hidup kita. Nah, karena itu saudara-saudara, tema firman Tuhan pada hari ini, merdeka yang sesungguhnya. 2-3 ya. Merdeka yang sesungguhnya. Saudara siap? Amin. Nah, untuk mempertajam tema ini akan diajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, apa artinya merdeka itu? Apa artinya merdeka? Jadi kalau ditanya kepada kita, apa artinya merdeka? Tentu kaum muda pasti tahu. Kira-kira apa artinya merdeka? Kaum muda bagian sebagian ini? Atau jangankan kaum muda lah, bagian inilah semua yang tak tahu apa, silakan. Merdeka artinya bebas. Bagian ini merdeka artinya
tidak terikat. Ih, keren. Bagian ini merdeka artinya tidak tertuduh, tidak terintimidasi, tidak terhukum, gitu ya. Bagus sekali. Nah, ternyata jawaban Bapak Ibu ada semua di sini ya, bebas. Tadi kelompok ini bilang bebas, betul. Tidak terkena atau lepas dari tuntutan, tidak tertuduh. Kemudian apa lagi? Tidak terikat. Benar semua ya. Ternyata ini luar biasa. Katakan kiri kanan, kita luar biasa ternyata. Nah, semua yang kita ini, nah itu arti merdeka. Merdeka artinya bebas dari perlombaan. Saya tunjukkan lagi gambar jelasnya. Nah, ini bebas. Keluar dari penjajahan. Kemudian tidak terkena atau lepas dari tuntutan, dari intimidasi, dari tuduhan. Kemudian tidak terikat atau leluasa. Dia tidak terikat. Itu artinya merdeka. Jadi karena manusia itu kan terdiri dari tubuh, jiwa, roh tadi, bisa saja tubuh kita terlepas, tapi rohani kita terikat. Siapa yang bisa melihat masalah rohani? Psikolog itu hanya bisa menolong dari sisi kejiwaan. Jadi ingat, seorang psikolog atau psikiater itu menganggap manusia itu dua dimensi, tubuh dan jiwa. Mereka nggak percaya adanya roh umumnya, kecuali dia psikolog Kristen, ya. Tapi psikolog secara umum hanya mempercayai manusia itu dikotomi, yaitu tubuh dan jiwa. Jadi masalah yang mereka tangani jiwa. Jadi bagi psikiater umumnya dosa itu nggak ada, hanyalah sebuah kesalahan. Jadi dosa itu nggak ada bagi mereka. Jadi kalau ada sebuah kesedihan atau ketakutan atau kekhawatiran, itu otomatis karena jiwa. Lalu ditarik akar masalahnya apa? Kenapa kau benci kepada orang ini? Kenapa dia membunuh? Nah, apalagi berita di TV sekarang ini kan luar biasa, pembunuhan berencana. Kenapa? Bagi psikolog dicari. Oh, karena begini. Lalu disembuhkan bagian ini. Tetapi mereka tidak tahu bahwa semuanya itu adalah karena dosa. Karena dosa itu sifatnya rohani. Jadi mereka tidak bisa menyasar sampai kepada dosa. Dan penyelesaian dosa mereka tidak tahu. Mereka hanya mencoba menolong manusia itu, mencari akar masalahnya, lalu memperbaiki hal-hal yang perlu diperbaiki. Tetapi Yesus itu bisa menyelesaikan semuanya. Jadi keterikatan bukan hanya di fisik, tetapi di roh dan jiwa. Jadi makanya ada orang yang di penjara, tubuhnya terikat, tapi ketika mereka bertobat, percaya kepada Yesus, mereka itu matanya bersinar-sinar memuji Tuhan. Puji kebesaran. Mereka sebenarnya badannya terpenjara, tetapi rohnya dimerdekakan. Jadi saudara-saudara, tentang penjara saya punya sebuah cerita. Mungkin gak ada hubungannya dengan khotbah, tiba-tiba ingat. Siapa tahu saudara ketawa. Mudah-mudahan. Karena memang saya ingat ini untuk membuat saudara ketawa. Kalau nggak ketawa mau bilang apa ya? Waktu saya melayani di penjara,
di Belige. Saya kan sebagai seorang hamba Tuhan kan, tiba-tiba ada seorang laki-laki. Dia tahu saya nenggolan. Bicara, apalah promosi jalan. Saya pasang itu, tulang katanya. Langsung ke tulang. Masa kita mau tulang-tulang baru nenggolan di rumah. Senangkan jumpa dengan bere di penjara. Karena masalahnya di penjara jadi kurang bagus juga. Ngapain di sini? Ya, ditangkap polisi karena narkoba. Nah, boleh dia maktutur kalau di penjara dia. Kemudian tidak berapa lama kemudian dihilangi mana Pak musik. Hai katanya dia. Lalu berdadah. Jangan. Isyo, saya bilang. Itu kata. Harus tulang. Jadi kamu di penjara, kamu juga. Bang Godi nomor berehon nasi di penjara semua. Kalau dia apa sih penjara? Berbeda masih jangkiran. Tidak deh. Terus saya pikir, andai kata mereka kenalan di luar sana, pasti saya bahagia menjadi tulangnya. Ini masalahnya di penjara. Tidak berapa lama kemudian yang perempuan jangan lari dia. Isi kata tulang sana. Bah, isyo, abang kata. Di penjara hendak dulu. Jadi kalau di penjara apa? Jauh nak aku lagi. Bahasa penjara, marjuzi. Jadi biasanya orang di penjara itu, kalaupun ada ibadah tetap saja marjuba. Tidak ada pertobatan juga, tidak ada perubahan. Bahkan keluar dari penjara nggak ada perubahan. Tapi ada orang yang di penjara itu benar-benar mereka bisa menangis, menyembah Tuhan. Itulah tentang tadi ya. Hubungkanlah cocok di mana ini ilustrasi itu. Tapi yang saya ingin katakan adalah bahwa bisa saja mereka itu di penjara, tapi mereka itu bebas. Tapi ada juga memang seperti yang 3 orang tadi tetap juga. Baru kemudian saya dengar beritanya, jumpa manusia di sana tinggi. Bah, nggak keluar harus nanti kan keluar, nggak tulang. Nanti kalau satu orang lewat, tapi sama saja mereka sikapnya nggak ada perubahan. Tapi ada orang di penjara, walaupun di penjara dia mengalami kemerdekaan, dia mengalami kebebasan. Jadi yang bisa membebaskan kita secara holistik, secara seutuhnya, secara menyeluruh adalah anak itu, Yesus Kristus. Hanya Yesus jawab. Makanya nyanyian kita, Kristus jawab. Dialah jawab. Makanya ada nyanyian kita, ketika Yesus datang, maka terciptalah lagu begitu hebat pengagungan karena Yesus, karena dialah harapan satu-satunya. Dialah yang benar-benar bisa menolong kita. Amin. Lalu pertanyaan yang berikut adalah, dari apa? Kita dibebaskan dari apa? Kita dimerdekakan dari apa? Nah, kalau bangsa Indonesia
terikat dengan bom waktu ini. Ada suap, korupsi, kemiskinan, intrik politik, kapitalisme, terorisme, hutang negara, dan sebagainya. Jadi walaupun Indonesia merdeka, tetapi benar-benar Indonesia itu tidak sesungguhnya merdeka. Ada penjajahan yang baru. Bagaimana dengan orang percaya? Orang percaya, saudara-saudara, masih banyak juga belum merdeka secara utuh, secara sempurna dari dosa, dari takut, intimidasi, putus asa, setan, kematian, ada cengkeraman setan, ada dosa, ada apa lagi? Intimidasi Tuhan, ada rasa takut. Jadi kalau anak Tuhan mengalami ini sekarang, datanglah kepada Yesus Sang Pembebas yang memerdekakan. Kita nggak bisa menyangkal ini seringkali datang dan pergi, ya. Datang dan pergi. Padahal Tuhan bilang kita harus mengalami kemerdekaan setiap saat. Kita seringkali masih terikat secara rohani. Ini yang membuat kita gak bebas memuji Tuhan, gak bisa bebas beraktivitas. Ada saja tekanan, ada saja tuduhan. Apalagi ikatan-ikatan zaman sekarang. Orang bangun tidur langsung. Di satu sisi ini bagus ya. Bagi gembala-gembala, bagi pendeta-pendeta, ini sangat menolong. Di dalam ini ada Alkitab, ada bahasa Ibrani, ada bahasa Yunani. Kalau zaman dulu kan untuk mengetahui banyak apa, dia harus punya segudang buku. Ini semua di sini, ensiklopedia dunia. Ensiklopedia dunia ini semua ada. Mau tahu siapa yang terkaya di dunia? Ada. Gak usah buka buku lagi. Mau tahu anak cucu Abraham? Ada. Mau tahu orang terkaya di dunia? Ada. Mau berapa gajinya Ferdi Sambo? Ada. Gajinya kalau mau tahu. Berapa anaknya Putri Cendrawasih? Ada. Siapa perempuan paling cantik di dunia? Ada. Siapa laki-laki paling jelek di dunia? Ada. Siapa orang yang senyumnya paling jelek? Ada. Hanya giginya satu. Mau lihat angkasa luar? Ada. Semua ada di sini. Mau lihat yang kudus? Ada. Yang kudis? Ada. Cari obat? Ada. Obat batu? Ada. Berapa jenis obat batu? Ada. Semua ada, sangat menentu. Tapi tanpa kita sadari, kita bangun tidur langsung ini. Setiap jam dia ini. Kemudian sedang masak sambil dia ini. Agak diperhatikan gasnya kosong. Gas kan tidak ada kompromi. Gas nggak akan mati, artinya kalau gasnya nggak habis. Mau tidur, bangun tidur tengah malam. Jadi, tanpa kita sadari ini menjadi ilah yang baru. Itu masih hal positif itu yang kita lihat. Belum hal yang negatif. Jadi manusia itu saudara-saudara pikirannya jadi ke sini semua. Jadi pikirannya di satu sisi dia melihat hal yang luas,
Di sisi lain pikirannya jadi sempit. Dia nggak melihat alam lagi. Dami beren gue ladang, dami beren gue hasil. Karena semua ke sini. Jadi banyak ikatan-ikatan dalam hidup kita. Ini yang memperhambat, mempermudah. Siapa yang bisa melepaskan kita dari ini semua? Apabila anak itu memerdekakan kamu pun benar-benar merdeka. Tuhan tidak ingin kita menjalani hidup kita dengan penuh tekanan atau ikatan. Tuhan ingin membebaskan kita dari kuasa kegelapan, dari kuasa dosa. Amin. Mari kita ingat dulu apa yang mengikat kita. Saudara, sendirilah yang tahu apa yang mengikat. Segala sesuatu yang mengikat kita perlu dibebaskan dari sana. Kecuali kepada Tuhan, kita kan diperhamba oleh Tuhan kan. Segala sesuatu kalau kita diperhamba, yang memperhamba itu jadi Tuhan kita. Jadi kalau kita diperhamba Tuhan, Tuhan itu jadi Tuhan kita. Nah itu ya. Mari kita mau pada hari ini benar-benar ingin meminta pada Tuhan, Tuhan bebaskan. Temukanlah dalam diri saudara apa yang memperhamba. Kalau tidak, saudara di sepanjang perjalanan akan mengalami kesulitan untuk bergerak. Saudara tidak mengalami kemerdekaan, kebebasan. Kemudian yang ketiga adalah oleh siapa kita merdeka. Tadi kita sudah tahu apabila anak itu memerdekakan kamu. Nah, Roh Tuhan Allah ada padaku. Nah ini ayat ini waktu kami pertemuan klaster PPA di Siantar ini langsung ketika disampaikan mantap begitu. Luar biasa firman Tuhan ini. Ya. Siapa yang bisa membebaskan kita? Dalam Yesaya 6:1-3, Roh Tuhan Allah ada padaku. Ini adalah Yesus Kristus. Oleh karena Tuhan mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Jadi orang sengsara ini sedang diperbudak, diperhamba, dan merawat orang-orang yang rendah hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkaum, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabu, nyanyian puji-pujian dan semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungan. Jadi Tuhan membebaskan manusia itu, saudara-saudara, untuk apa? Supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran sampai terbangun. Jadi kenapa Tuhan membebaskan kita? Supaya kita menjadi sebuah pohon kebenaran. Sehingga apa yang terjadi? Yaitu tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungan. Jadi siapa yang bisa membebaskan kita? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan kita lihat tadi, untuk membebaskan kita, Dia sebagai manusia, Dia mengatakan untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Jadi Yesus memberitakan
manusia ini sengsara, manusia ini terikat, manusia ini terbelenggu, manusia ini punya masalah, dan Tuhan datang, Yesus datang. Makanya disebut Injil kabar baik. Disebut Injil itu kabar baik. Dan merawat orang-orang yang rendah hati untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Jadi Yesus misinya adalah membebaskan kita, memerdekakan kita dari segala intimidasi, dari segala intimidasi. Saudara mau menjadi orang merdeka? Saudara harus, kalau di seminar-seminar begini ada isiannya. Tuliskanlah hal-hal yang menjaga saudara, yang mengikat saudara. Tuliskan sesuatu itu. Nah, kalau sudah ketemu, lalu datanglah kepada Tuhan. Mintalah dengan sungguh-sungguh supaya saudara dibebaskan dalam hati. Jadi harus ada spesifik apa yang mengikat kita. Jadi kemudian yang keempat supaya lebih jelas. Bagaimana caranya supaya kita merdeka? Caranya adalah kita harus menyadari. Bagaimana kalau kita ingin merdeka tapi kita nggak menyadari kondisi kita? Harus sadari kondisi kita. Dalam kondisi kita ini lupa dia kasih tulis sebagai cerita. Ada pemain gubernur, ada pemain tukang gosip, kosong, elat, pean, latte, dan lain sebagainya. Saudara harus sadar kita ada begini. Tuhan tolong saya, kenapa kalau orang itu datang barangnya dari Siantar dikirim kardus besar, kenapa aku agak sirik ya Tuhan? Kenapa? Oh Tuhan tolong saya. Kenapa Tuhan kalau ada kedengaran tetet, ada COD, kenapa langsung saya sirik melihat? Gak setuju Tuhan. Ini ada ikatan dalam hidup saudara. Jadi kita nggak bisa menutupi ini. Kita harus menyadari, kemudian kita harus mengaku keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Kita nggak boleh tutup begini. Nggak ada, bagus kok. Nggak ada tema. Nggak ada tema. Tapi di dalam sudah melompat-lompat. Kita cenderung menutup-nutupi. Kita harus mengaku. Waktu kita kontrak di Parapat, saya sempat senang. Karena ada seorang pemuda yang minta kunci. Waktu saya keluar dari rumah kontrakan itu, minta kunci. Ngapain? Ya, saya mau doa. Bagus sekali doa kamu dari dia. Memang rumah Tuhan itu rumah doa. Seorang pemuda terbeban berdoa luar biasa. Lalu diantar lagi kuncinya. Terus waktu saya ke gereja, lalu kunci lagi, diminta lagi, minta kuncinya. Mau ngapain lagi? Saya mau doa. Makin lama ternyata akan terjadi. Dia sedang menutupi sesuatu. Pacarnya sedang hamil. Bisa lagi lenyap kandungan itu dengan doa itu. Saya pikir makin lama kelihatan apanya. Dia menutupi, ternyata dia pikir di satu sisi saya senang, di sisi lain dia sedang menutupi.
Dia sedang salah langkah. Dia pikir dia bisa menggagalkan langkah-langkah apa yang sudah terlanjur. Dia pikir bisa. Oh, ternyata dia salah. Akhirnya ilele amat beda. Ilele para terburu. Akhirnya jadi dunia. Ngajolo terjadi sesuatu yang tidak. Dia nggak mengaku kondisi perempuan itu yang bicara. Kondisi pacar Hedi yang bicara. Orang tuanya nggak tahu, saya pun nggak tahu. Coba dari awal dikasih tahu begini. Saya suka sama ini, tolong. Langsung saya berkati karena dia anak muda yang cukup rajin ya. Jangan sampai terlanjur begitu. Akhirnya saya nggak bisa berkati. Gimana saya mau berkati begini? Akhirnya dia pergi ke gereja lain diberkati dari sana. Karena saya sudah dikenal, saya nggak mau berkati orang seperti ini. Kalau memang benar-benar suka ibadah di sini, ya, yang jelas saya tidak mau memberkati. Akhirnya dia pergi diberkati di tempat lain. Karena mungkin gereja lain punya standar khusus tentang itu. Tidak ini. Jangan sampai ketika kita nggak mengaku, akhirnya kondisi itu yang mengaku. Jangan sampai kita malu. Jadi ada banyak keterikatan yang tersembunyi di sini. Itu seperti Daud. Karena engkau melakukan di tempat tersembunyi, maka aku akan menunjukkan di tempat yang lapang, katanya. Jadi kalau kita punya ikatan, seringkali ikatan itu bisa mempermalukan kita. Banyak kejadian di dunia kekristenan hari-hari. Karena itu kita harus mengaku, Tuhan tolong saya, bebaskan saya dari ikatan ini, bebaskan saya dari tekanan ini, bebaskan saya dari kebiasaan buruk ini. Tidak ada yang bisa membebaskan kita. Kemudian apa? Yang ketiga, kita harus mau. Ada orang nggak mau. Itu sama seperti yang saya bilang kemarin di ibadah kali. Ada seorang yang 20 tahun di penjara. Di penjara gelap. Ketika berakhir selesai masa tahanan, dia dikeluarkan. Udah, kamu sudah menjalani hukumanmu, kau keluar. Waktu dia keluar, dia lihat cahaya silau. Sakit mata. Ngapain kau berhenti? Keluar saja, katanya. Didorong dia keluar dari penjara. Sudah selesai tahanan, keluar kau. Jadi menderita, dia lihat cahaya. Aduh sakit kali kata. Udahlah, nggak mau aku keluar penjara. Biarlah di penjara aku mati, katanya. Dia nggak mau keluar dari penjara walaupun sudah bebas. Karena dia sudah menyesuaikan diri dengan kondisi kegelapan itu. Ketika dia melihat kebenaran terang, dia merasa silau. Harusnya dia menyesuaikan diri walaupun tersiksa, karena itu adalah terang, kemerdekaan, kebebasan. Ada orang yang tidak mau. Dia memilih, enak kali dosa ini, enak kali tenang, menghayal. Oh, kalau bisa jangan disinggung di gereja ini. Pendeta itu nadang bercerita, tu berditai, katanya. Neka bahwa ada dosaku, bahasa ibu tu berditai. Aduh tidak. Kita bahwa, soalnya dua peho. Ya, kita bahwa tu berdita anak muda. Memang tidak ada yang kasih tahu ya. Tuhan itu kan memberitahu ke hamba Tuhan itu. Jadi kalau ada yang tersingkap,
Jangan salahkan orang lain. Roh Kudus yang memberitahu selain yang saya tahu. Selain yang saya tahu kan ada juga, tetapi kalau yang tidak saya tahu, Roh Kudus bisa kasih tahu. Nah, kalau Roh Kudus yang kasih tahu, saya menyampaikan dengan merdeka. Tapi kalau saya yang tahu sendiri, saya kasih jatah. Karena apa? Karena bisa saja motif manusia yang menyampaikan. Tapi biasanya Roh Kudus yang kasih tahu. Seringkali kita menyembunyikan itu. Kita harus menyadari, kita sadar. Nah, so sadar tuh, dah sadar, tahu-tahu sudah begini. Masa enggak sadar? Nah, untuk roh. Kemudian mengaku, ada orang yang mau mengaku, ayat tersimpan begitu. Walaupun dia menjadi Kristen, dan ketika kita mati, nunga mati be Malaysia, nunga solang beho eda, toko matuhambi, iya kita yang bilang. Tapi kalau begini kondisi kita, jangan bukan Tuhan yang ditolong. Kalau kita kan manusia hanya kata-kata hiburan itu. Karena kita kan nggak boleh saling menghakimi. Sama-sama manusia kan nggak boleh saling menghakimi kan? Rest in peace, beristirahat dalam damai. Selamat jalan ke rumah Bapa. Hadap damai. Allah kita sama-sama jalan tidak boleh saling menghakimi. Tapi hakim terakhir itu Tuhan. Itu yang kita jaga, itu yang kita waspadai. Jangan-jangan enggak ke rumah Bapa. Karena segala sesuatu yang tersembunyi akan dibuka. Dan kita harus mau ada harga yang harus dibayar. Segala gengsi kita harus disingkirkan. Harus ada rasa sakit. Itu sama seperti yang dioperasi. Sudah ditentukan dokter ini sakitnya. Solusinya apa dok? Dioperasi. Ih sakit, nggak mau. Mau selesai masalahnya? Iya. Operasi. Sakit dokter, tapi gak apa-apa lah. Yang penting sakitnya keluar. Ada harga yang dibayar. Untuk jujur itu kan ada rasa malu. Tapi itu harga. Tapi kita beres. Kita harus mau. Dan akhirnya ketika kita mau, apa yang terjadi? Wah, permintaan si polisi. Wah. Ibarat kamu udah melumpat? Kamu melumpat nih. Lalu mari masuk. Yesus berkuasa. Yesus memerdekakan. Amin. Kita perlu dimerdekakan dari beban-beban ini. Rasa putus asa, kelemahan. Karena itu mari kita lewat nyanyian ini kita berseru pada Tuhan. Ya, mari musik. Lewat nyanyian ini kita berseru pada Tuhan.